Muhammad Abdullah Badri ya, menulis sebuah tulisan yang sangat menarik, menjadi jawaban fenomena akhir-akhir ini, munculnya walid-walid seperti Walid Pati, saudara-saudaraku. Apa tulisannya? 4 jenis kiai yang harus dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel kami, channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Ada tulisan yang sangat menarik dari siapa? Muhammad Abdullah Badri. Ya, mungkin tulisan ini sebagai jawaban kehati-hatian untuk saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Munculnya fenomena akhir-akhir ini, munculnya seperti contoh Walid Pati. Wah, kengerian tersendiri memang. Muhammad Abdullah Badri ini menulis 4 jenis kiai yang harus dihindari. Sebelum identik dengan orang ahli agama yang dihormati ya, Muhammad Abdullah Badri ini mengatakan, gelar kiai itu bisa melekat ke benda apapun yang berwibawa dan dihormati. Seperti wedhus, kebu, keris, bisa disebut kiai bila dihormati. Makanya hari ini ada namanya Kiai Slamet seperti di Solo itu kan. Ya karena hewan yang dihormati gitu. Sebagaimana gelar kiai itu bisa melekat bukan hanya kepada manusia tapi kepada benda binatang termasuk itu. Ini menurut Muhammad Abdullah Badri. Makanya nggak usah kaget, biasa saja. Namun ya, ada pergeseran. Sejak abad 15 pasca Wali Songo ya, nama kiai melekat ke gelar kehormatan yang di Arab identik dengan sebutan syekh, al-alim, al-faqih, atau bahkan al-ustad. Kalau di Arab namanya syekh, al-alim, al-faqih, al-ustad. Kalau di sini, di Nusantara, ini kiai. Pergeseran itu terjadi pasca era Wali Songo. Karena gelar kiai bermula sebagai gelar adah, orang dengan mudah menyematkan nama itu ke orang yang berpengaruh di masyarakat. Karena dekat dengan simbol agama. Walaupun Blas tidak memiliki kapasitas keagamaan. Pokok angger duwe santri yo kiai. Akhirnya ada kategori kiai manusia yang disebut kiai tutur, ahli nasihat, tukang ceramah. Terus ada lagi kiai sembur, ahli pengobatan, ahli suwuk. Ada kiai catur, ahli siasat politik. Ada kiai wuwur, ahli memberi rujukan hukum atau ahli ekonomi, atau memang kaya ini, sugih gitu. Dan kiai tandur atau pendidik di pesantren, kiai dampar yang isinya ngajar santri. Kategori ini positif sebagai pembeda keahlian masing-masing. Barangkali semua kategori itu merujuk kepada dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitab Manaqib yang beredar. La yambawi li faqirin ayyatasodda wa yatasoddaro li irsyadin nasi illa an a'tahullahu ilmal ulama'i wa siyasatal muluki
wa hikmatal hukama'i, yang artinya tidak pantas seseorang tampil di depan untuk membimbing manusia kecuali Allah telah memberinya ilmu para ulama, siasah kebijaksanaan mengatur para raja, dan hikmah orang-orang bijaksana. Kecuali itu. Namun di antara para kiai tersebut ada kiai yang saya kategorikan sebagai yang pertama, kiai sakti. Kiai sakti itu ya seperti pesulap, ditembak ndak mempan ya, anti bedil, anti bacok dan lain-lain gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kiai klenik. Kiai klenik itu bisa perintah malaikat, percaya reinkarnasi dan lain-lain. Woi klenik lah, omongannya klenik. Pernah bertemu raja jin, terus kakinya seperti bebek, itu loh. Ya seperti itulah. Terus yang ketiga, kiai cabul. Kiai cabul ini ngacengan, digubul dan duburnya itu. Wah ngeri. Terus yang keempat, kiai ndawir. Kiai ndawir ini apa? Moto duiten dan pintar ngakali proposal. Kesana kemari ndawir, cari cuan gitu loh. Ada. Kiai-kiai jenis ini bila tidak menyesatkan ya merugikan masyarakat, baik dengan ilmunya atau dengan pengaruhnya. Sebab mereka ini masih mampu menciptakan kuasa tradisional, kuasa karisma, dan kuasa rasional legal. Sehingga mereka mudah menggerakkan masyarakat sesuai kepentingannya, walau bertentangan dengan syariat. Maka apa? Hindarilah dan jangan mengikuti kiai seperti itu. Kiai sakti, kiai klenik, kiai cabul, kiai ndawir. Nah, bagi Muhammad Abdullah Badri ya, mantan sekretaris PJ LTN NU Kabupaten Jepara ini, yang paling selamat mengukur kiai itu sebagai kiai yang benar atau abu-abu sangat mudah. Lihat akidah dan syariatnya. Ono kiai kok menyebut orang yang masih sholat sebagai pemilik mental bucah. Cetok sesat. Apalagi pas puasa jedal jedul dia udut. Cetok nggak melu ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walau tiap hari pakai jubah dan ngomong agama. Saya akan kuliti satu persatu 4 jenis kiai yang merugikan itu sesuai pengalaman saya bergaul dengan mereka dan apa yang telah saya lakukan dan tidak saya lakukan. Itu tulisan dari Muhammad Abdullah Badri, mantan sekretaris PJ LTN NU Kabupaten Jepara. Ya, ada 4 jenis kiai yang harus kita hindari. Nah, ini kehati-hatian untuk saudara-saudaraku semua, jangan sampai menjadi korban gitu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.